Kalau saya tidak kalah dengan pembawa acara. Tadi beliau berpantun, saya berpantun juga. Boleh? Pohon tegak di tepi pantai, jatuh ke kolam dekalah senja. Mohon maaf kepada hadirin dan jemaah yang ramai. Sambutlah salam kebesaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak RW, Pak RT, serta majelis taklim yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Dan tak lupa kepada remaja dan remaji, pemuda dan pemudi yang berhadir juga pada malam hari ini, yang sama-sama kita cintai sebagai penerus generasi bangsa dan agama. Dan pada kesempatan ini mohon maaf kepada kita, tidak seluruhnya akan kita sebutkan yang terhormat, yang terhormat. Yang besar tak dihimbaukan gelarnya, yang kecil tak disebutkan namanya, yang sudah kita hadir di majlis pada malam hari yang berbahagia ini. Bersyukur kita kehadiran Allah, yang mana pada sampai dengan detik ini Allah masih sayang dan cinta kepada kita. Apa buktinya? Kita yang hadir ini masih menerima berupa nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kekuatan iman. Kalaulah tidak karena iman, tak mungkin Bapak Ibu pada hari ini, pada kesempatan ini tak mungkin datang. Ada yang berkesempatan tapi sakit, ada yang sakit berkesempatan tapi tak bisa datang. Kenapa? Karena ini kita malam hari ini sudah tanggal 23 September 2023 yang bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Jadi saya koreksi sedikit, sesungguhnya pembawa acara tadi masih 1444 Hijriah. Ya, sekarang sudah 1445 Hijriah. Maka kita yang hadir ini diukur dengan, kalau dahulu orang mengukurnya pakai KTP, kalau sekarang sampai KTP juga.
Tapi ukurannya, umur kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ukurannya? Kalau ketika bayi baunya apa? Bau ASI, air susu ibu. Kalau sudah remaja, baunya apa? Bau parfum. Kalau yang sudah tua, lebih daripada 50 umurnya, banyak yang bau tarason, banyak yang bau minyak angin. Ada yang ukuran umur itu. Maka pada malam hari ini Bapak dan Ibu, sesungguhnya kita belum pernah berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sudah diberi dengan judul menteladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dilahirkan, sudah ada tanda-tanda dari dirinya suri tauladan yang kita contoh. Dan sesungguhnya Rasulullah itu diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi pada kesempatan ini, setiap perilaku, perangai, pekerjaan kita dalam hidup dan kehidupan sehari-hari ini hendaknya mengikuti dan menteladani daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak kita teladani, kita jangan dulu menganggap daripada umat Rasulullah. Sebetulnya kita gampang saja, mudah saja untuk meneladani daripada sifat pekerjaan perangai Rasulullah SAW dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kalau contoh itu bahasa kampung saya example. Ya, Pak. Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, diajarkan untuk doa makan. Coba dengan tanya anak-anak, siapa yang dapat doa makan? Halo, anak-anak tadi dapat? Siapa tunjuk tangan? Nanti dikasih hadiah. Nah, termasuk kita sebagai orang tua mesti mengajarkan akhlak serta perangai, perilaku dan tabiat Rasulullah SAW, baik di rumah tangga kita itu sendiri. Apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Mudah saja, gampang. Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Dan itu pun kita masuk rumah ibadah, masjid, masuk musola. Allahumma tahmid. Ada doanya sini? Tidak. Baca doa. Masuk rumah dari kamar mandi, baca doa. Jadi nanti Bapak pengurus buatkan di sini doa masuk masjid. Nah ya, Allahumma Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini yang perlu kita teladani di dalam hidup dan kehidupan. Sekalipun kita di dalam pergaulan kita,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangganya sendiri harus rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena saya adalah orang Melayu asli. Kalau filosofi Melayu, kita nampak di dalam rumah tangga orang itu sakinah, mawaddah, warahmah, tahu dia. Dibuktikan dengan apa? Di dalam rumah tangga hidupnya selalu beramah tamah. Nah, catat. Ini perlu nih dibawa pulang. Mana pokok nampaklah rindang biar lapuk jatuh ke bumi. Mana yang elok ceramah ini bawa pulang. Kalau tidak buang saja nanti di pinggir kali. Satu, ini daripada meneladani daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hidupnya, rumah tangganya hidup seru beramah tamah. Ini. Yang kedua, hidup senegeri beri memberi. Tanamkan di dalam warga masyarakat hidup beri memberi itu. Yang kaya beri yang kurang. Yang kurang memberi tenaga kepada yang lebih. Jadi beri memberi itu mesti ada di dalam satu kampung, satu RW, satu desa, satu rumah. Yang ketiga, hidup sekampung tolong menolong. Ini tanamkan di dalam kita bermasyarakat. Tolong menolong. Jangan kita tunjukkan ini bukti. Sesungguhnya orang di dalam rumah tangga itu hidup tolong menolong mesti kepada keluarga, masyarakat yang selalu dilakukan. Sudah berapa, Bu? Oh, Bu. Nah, Ibu saya berceramah, Ibu ceramah juga di sana. Ya. Jadi sebelum saya sampaikan dengan 5, baru 3. Apa kata Imam Al-Ghazali? Jangan engkau sampaikan tausiah atau ceramah atau sekalipun nasihat kepada siapa yang tak boleh. 1, kepada orang yang sedang mengantuk. Ya. Kenapa ini sudah malam? Ada yang mengantuk. Saya sudah berkoar-koar untuk menyampaikan, tetapi tak nangkap. Sampai di rumah nanti siapa yang ceramah tak tahu lah. Siapa? Dia ngantuk, sudah mengangguk dia, ya kan? Awak kira sudah dengan pengajian awak dia ngangguk-angguk, ternyata rupanya sudah mengantuk. Yang kedua, yang tak boleh disampaikan itu ceramah, nasihat, tausiah itu kepada orang yang sedang sakit gigi. Nah, ini yang parah. Jangan kasih nasihat, jangan kasih ceramah kepada orang yang sedang sakit gigi. Kalau kita kasih nasihat atau ceramah kepada orang yang sedang sakit gigi, kita mau ditinjunya. Nah, percayalah. Jadi ini sudah berapa tadi, Ibu? Hah? Tidak ada yang respon. Atau mic-nya sampai ke situ enggak? Yang keempat, hidup serumah itu harus hidup senegeri beri memberi sudah. Hidup sekampung sudah. Tolong menolong. Hidup sedesa bertenggang rasa. Ada punya perasaan kita. Bagaimanapun kita di dalam rumah tangga harus punya perasaan, harus punya tenggang rasa.
Kalau ini sudah terjalin, sudah terbiasa, mesti sampai keluar kepada keluarga, kepada tetangga, harus bertegang rasa, saling menjaga perasaan kita. Nanti kayak apa? Yang kelima, hidup sedusun, susun menyusun. Terapkan ini di dalam rumah tangga kita, hidup susun menyusun ini. Kalau itu sudah kita lakukan, daripada apa yang disampaikan, apa yang sudah, sekalipun kita tidak berjumpa dengan Muhammad Rasulullah, tapi ini kunci kesuksesan seorang itu, baik dalam rumah tangga, baik dalam keluarga, baik dengan masyarakat. Kalau ini sudah ditanamkan, insya Allah hidupnya akan selalu enjoy saja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kehidupan kita, janganlah kita menunjukkan kemewahan, janganlah menunjuk kita sedangkan kita sedang orang yang mempunyai, yang diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa-biasa saja. Kalau kita berpunya, bagi. Kalau kita berlebih, kasih. Kalau ini sudah kita tanamkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, tentu sudah mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW. Ini kami sampaikan kepada ibu-ibu nih. Di antara kita banyak atau ada yang mempunyai kelebihan daripada rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terhadap ibu-ibu, janganlah selalu bersolek itu dengan secara berlebihan. Ya. Ingatkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kalau keluar itu jangan tunjukkan secara kita berlebih daripada orang. Coba tengok, kalau dia sudah dengan secara gaya, bedaknya saja, parfumnya saja sudah berlebihan, ini akan membuatkan suatu hal yang tidak baik, baik di pandangan Allah, baik di pandangan daripada manusia. Maka kita harus tarakan hablum minan nas, hablum minallah. Tunjukkan bahwa kita rezeki itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kalau berlebih daripada bedaknya, lapisan-lapisan daripada pipinya itu nanti bahaya. Apalagi dengan celaknya. Ya kan? Ini kalau saya ada yang tersinggung, enggak. Contoh, pada suatu hari ibu-ibu ini pergilah kenduri. Sampai di tempat kenduri, sekalipun ada AC dan kipas, tapi kebetulan sesudah mengambil nasi, lampu mati. Mati lampu. Karena lampu mati, keluarlah keringat. Keluar keringat, tentu kita berpeluh, berkeringat. Mana yang tebal celaknya tadi, udahlah, sudah sampai ke pipinya, ya kan? Itu kalau di tempat kenduri. Tambah lagi dengan lipstick yang berlebihan, merahnya merah delima. Ya kan? Ini ibu-ibu banyak ketahuan nih Pak. Ada yang tersinggung ya? Ya? Kalau seperti itu, mumpung dia di dalam acara pesta, datang kawannya, ketawa. Kenapa? Celaknya tadi sudah dibawa oleh keringat sampai ke pipi. Ibu, coba bayangkan, sudah nampak tuh kan,
kalau celak ini sudah jatuh ke bawah, kayak apa lagi itu? Hah? Kayak apa gitu? Nah, ini mumpung di dalam keadaan pesta. Kalau di dalam keadaan pakai kendaraan Mio, pergilah sampai tengah perjalanan, bocor bannya bocor. Tahu-tahu tadi pakai helm ditaruh, terus Hondanya, Mio-nya didorong. Karena jauh tempat penempelan ban, tentu keluar juga keringat. Keluar keringat sampai di tempat bengkel. Tukang bengkel takut, Pak. Takut ya. Ini ibu ini biasanya gimana nih? Hah? Karena apa? Celaknya itu sudah sampai ke pipinya. Karena keringat, ya kan? Karena mendorong kendaraan Honda. Nah ini, jadi jangan kalau menggaya, kalau berdandan, janganlah berlebihan. Nah ini pesan Rasulullah SAW, supaya kita di dalam hidup dan kehidupan kita ini, sekalipun kita berlebih, tetap kita syukuri. Apa firman Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, kata Allah, akan aku tambah. Kalau yang ingkar, mana yang kufur dengan nikmat yang aku berikan, ingat, sesungguhnya azabku adalah amat pedih. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kita ini sampai di mana kegantengan bapak-bapak, dan kecantikan ibu-ibu. Paling-paling sudah kalau berumur atau punya anak 1, 2, atau 3 orang, sampai situ udahlah. Dulu waktu mulai merayu ibu, nah ini ke bapak ini lagi, ketika dia merayu ibu-ibu, macam-macam itu yang disampaikan. Engkaulah bulan, engkaulah bintang, wahai adinda. Oh itu kalau berjalan itu berdampingan, itu dipegang tangannya. Tetapi setelah itu jalannya yang satu di depan dan satu di belakang, ya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kita harus banyak bersyukur. Supaya apa? Supaya Allah tambah nikmat, supaya Allah berikan nikmat yang terbaik kepada kita. Apatah lagi sekarang banyak yang sudah merasa sakit-sakitan. Coba tengok, kadang-kadang untuk dibawa kita ini mesti banyak bekal ibadah yang akan kita bawa mati. Mesti banyak dari sekarang. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dilihat oleh Imam Syafi'i, waktu dia Rasulullah masih muda, dia rukuk, dia sujud, sampai dulu mana yang menjadi perbedaan pada saat ini. Ada orang yang tangannya dulu, ada orang yang lututnya dulu. Kedua-duanya itu boleh. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW ketika mudanya, dia masih kuat tenaganya, masih kuat lututnya, maka dia begitu cepat untuk gerakannya. Begitu dia tidak ragu-ragu dalam menjalankan ibadah. Tetapi Imam Syafi'i melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 60 tahun, baru dilihat oleh Imam Syafi'i bahwa Rasulullah itu yang didahulukannya adalah tangannya.
Kenapa? Karena tenaga dan kekuatan lututnya tidak bisa lagi untuk menopang daripada badannya. Nah, ini yang penting. Maka kita pada saat ini banyakkanlah bekal ibadah kita, banyak di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita nantinya kita sampai jam 12. Sanggup? Nah, kalau Bapak Ibu sanggup, saya tak sanggup. Saya pulang saja ke Pekanbaru. Ya. Nah, jadi panjang ceramah, singkat ceramah, yang penting isi yang kita bawa pulang. Ada yang bisa mengulang apa yang saya sampaikan? Ada yang bisa saya mengulang yang 5 itu? Kalau yang bisa diberi hadiah. Ya, tunjuk tangan. Tak ada yang bisa. Inilah gunanya kita. Kalau kita tidak perlu panjang-panjang ceramah, yang penting kita harus mendalami dan sesuai dengan apa judul yang diberikan ini, menteladani daripada akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak perlu dia menyampaikan apa yang kita rasakan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Itulah yang kita lakukan daripada apa yang dibuatnya. Kalau berjumpa dengan kawan, ucapkanlah assalamualaikum. Kalau kita ingin berdekatan, jawabkanlah pak kuas pahu, salam bersalaman. Supaya apa? Supaya kita terjalin hubungan silaturahim bersama kita. Jadi kalau ulangi, boleh Bapak ingat-ingat. Ya Bu, ingat-ingat ya. 5 daripada sifat filosofi Melayu sesuai dengan menteladani daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hidup serumah beramah tamah. Jangan selalu memarahi. Takkan perlu dia tidak akan bertahan rumah tangga kalau tidak beramah tamah di dalam rumah tangga. Coba sekarang ini berapa banyak daripada perceraian rumah tangga. Kenapa? Karena reuni, karena membuat satu acara. Dahulu waktu SMA, dahulu satu perguruan tinggi, dibuat satu acara mengenang daripada masa lalu. Banyak sekarang ini. Maka dari itu, hidup serumah beramah tamah. Itulah pasang kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalani saja, perbaiki, jangan kita sampaikan kepada orang-orang sebelum kita memperbaiki daripada hidup daripada kita. Yang kedua, hidup sekampung tolong menolong. Ya, kalau ini, ini bukan orang kampung saya nih, tak perlu ditolong, tak perlu gitu Pak. Kalau kita satu RW, satu RT, dekat bertetangga, tidak ada, oh dulu dia orang Jawa dari Medan, ini orang Sumatera Barat. Tidak perlu. Satu RT, satu RW, kita harus tolong menolong. Ya Pak? Yang ketiga, hidup sedesa bertenggang rasa. Ada perasaan kita, sama-sama kita ada bertenggang rasa. Kalau ini jalan, jangan kita menutup jalan, apalagi jalan ke tempat ibadah. 1 meter saja jalan yang kita sedekahkan untuk pergi beribadah, berapa pahala yang diberikan Allah? Kali dengan 7 lapis ke bawahnya. Ini amal ibadah yang kita bawa mati. Jadi kata pantun mengatakan, kain jubah dibawa mandi, kain handuk dibawa pulang.
Amal ibadah yang akan dibawa mati, kalau harta yang bertumpuk akan dibagi-bagi orang. Banyak berbuat baik. Yang keempat adalah hidup senegeri beri memberi, hidup sedesa bertenggang rasa, hidup sedusun susun menyusun. Ini penting di dalam hidup kita kalau kita ingin meneladani daripada hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah daripada apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dalam kita melaksanakan silaturahim. Sebetulnya saya sudah 2 kali diundang Pak Supatman. Waktu acara di rumah Pak Apri, acara Wirid Jawa, ya Pak. Ini yang kedua. Kalau hanya sampai 2 kurang rusaknya, mesti sampai 3. Boleh? Mesti sampai 3. Insya Allah pada waktu dan gelombang yang sama akan kita sampai dapat bertemu kembali. Dan untuk itu kita doakan, mudah-mudahan kita berdoa, bermunajat serta bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan selalu diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman. Semoga kita akan dapat beribadah, melanjutkan daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam perilaku, tabiat, perangai kita sehari-hari yang kita lakukan hendaklah menteladan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah daripada ceramah singkat atau singkat yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita ini akan dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah dan diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain wa likafatil anbiya'i wal mursalin khususan abaina wa ummahatina summa arwahil muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat khususan jamaah Masjid Nurul Yakin Akramin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ani man yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu yang bagini wakal karimi wa azimin sultani. Allahumma fir lana zunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'il muslimin muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di masjid dan halaman Masjid Nurul Yakin ini ya Allah, dalam rangka untuk peringatan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Itu berkahlah kepada kami ya Allah. Limpahkanlah kepada kami rahmat dan nikmat-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, dan murahkanlah rezeki kami ya Rahman. Kalau rezeki kami berada di atas langit, Engkau turunkan. Kalau rezeki kami di bumi, Engkau keluarkan. Kalau rezeki kami jauh, Engkau dekatkan. Kalau rezeki kami berserak-serak, Engkau kumpulkan. Ya mujibas sa'ilin, Allahumma ya Allah, jadikanlah persatuan dan kesatuan dalam memperingati hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Seluruh daripada jemaah Masjid Nurul Yakin ini Engkau berikan rahmat dan nikmatnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kesempatan, dan berikanlah kami kekuatan iman. Semoga kami akan dapat melakukan ibadah serta tercatat sebagai hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepadamu ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizun ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ceramah singkat atau tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Namun di dalam penyampaian ini tak luput daripada dan salah. Mana daripada yang benar itu datang daripada Allah, yang salah itu daripada diri saya sendiri. Kalau ada ikan tenggiri, jangan dimakan seikan asin. Kalau ada kesalahan dan kesilapan saya selama berceramah ini, mohon maaf lahir dan batin. Boleh? Boleh. Pak Taufik, ada Pak Taufik? Pak Taufik pergi kuliah, berkuliah berbaju baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.